Akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Al-Rawabi School for Girls Part 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita berlanjut dengan Rokaya dipermalukan oleh seluruh siswa. Kemudian ibunya datang ke sana. Ia memberitahu Bu Fatin bahwa ia akan membawa putrinya dan keluar dari sekolah. Ia kemudian marah besar pada Rokaya. Ia mengatakan jika Rokaya akan selamanya menjadi gadis sialan. Sementara itu Maryam tengah berdiri di kejauhan. Ia merasa senang karena ia telah berhasil menjatuhkan salah satu pembulinya. Keesokan harinya di kelas, Bu Abir memberitahu para murid tentang kegiatan school trip dan meminta mereka untuk mendapat tanda tangan dari orang tua masing-masing. Sementara Dina mengatakan jika ia merasa kasihan pada Rokaya, ia tidak menyangka kejadian tersebut akan seburuk itu. Tapi Maria mengingatkan Dina dengan apa yang telah mereka lakukan padanya berulang kali, sehingga Maria meyakinkan agar tetap melanjutkan rencana mereka. Saat makan siang, Nawaf mendapat notifikasi jika Ahmad telah memfollownya di Instagram, lalu ia pun memfollownya balik. Rania yang tidak terima mengkonfrontasi Nawaf, mengapa Nawaf memfollow Ahmad. Namun Nawaf menjawab bahwa Ahmadlah yang telah memfollownya terlebih dahulu. Sembari memaksa, Rania menyuruh Nawaf agar mengunfollow Instagram Ahmad. Di lapangan, guru olahraga mengumumkan hasil uji coba sepak bola dan dua orang yang terpilih adalah Rania serta Maryam. Layan segera memprotes mengapa ia tidak terpilih sebagai kandidat. Bu guru menjawab karena Layan berperilaku kasar dan kurangnya sportivitas diri. Kemudian di kamar mandi, Layan diam-diam melihat Maryam meminum obat kecemasannya. Di dalam loker Maryam, Layan memeriksa pil apakah yang Maryam konsumsi. Di sana ia juga menemukan buku harian pribadi Maryam. Di dalam buku harian banyak pengakuan yang ditulis oleh Maryam, sehingga Layan berencana jahat menggunakannya untuk membalas dendam. Layan tidak segan membagikan halaman-halaman buku harian itu ke seluruh sekolah dan membuat semua orang berpikir jika Maryam adalah seorang psikopat. Maryam kembali dipermalukan lagi oleh semua orang dan ia pun mulai menangis. Selain itu, Layan memanfaatkan kesempatan sebanyak mungkin agar membuat sekolah menjadi neraka bagi Maryam. Maryam pulang sambil menangis. Ia berdoa agar ia dipindahkan ke sekolah lain. Kemudian ketiganya berkumpul di rumah Dina, namun Maryam masih terguncang dengan kejadian tersebut. Dina dan Nawaf segera menenangkan Maryam. Ia memberitahu bahwa mereka telah menyingkirkan semua halaman yang tersebar dari buku hariannya. Setelah keadaan tenang, ketiganya mulai membuat rencana kembali untuk membalas Rania. Layan dan Rania duduk bersama. Mereka sedang membuat rencana agar bisa menyelundupkan pacar mereka dalam kegiatan school trip. Layan menerima pesan dari akun Rokaya, namun sebenarnya pesan itu dikirim oleh Nawaf. Pesan tersebut berisikan sebuah foto, yaitu Layan serta Rania yang duduk dengan pacar mereka di kafetaria waktu itu. Saat Layan membuka foto tersebut, Nawaf juga bisa mengakses ke dalam ponsel Layan. Keesokan paginya semua murid bersiap-siap untuk kegiatan school trip. Sementara di rumah Rania, jelas terlihat bahwa ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Ia meminta Rania agar tidak pergi ke acara school trip tersebut. Dengan rasa jengkel, Rania tetap meninggalkan rumah. Ia pun dijemput oleh Layan serta saudara laki-lakinya yang akan mengantar mereka ke sekolah. Dalam perjalanan, Layan membuka kompartemen di mobil. Ia menemukan sebuah pistol di sana. Ia bertanya kepada kakaknya tentang hal itu, tetapi kakaknya menjawab agar Maria mengurus urusannya sendiri. Sekarang semua murid sudah berada di dalam bis dan memulai perjalanan mereka. Sementara Rania dan Layan tidak sabar ingin segera bertemu dengan pacar mereka. Setelah tiba di tempat tujuan, Bu Abir memberi semua siswa kamar masing-masing. Dina dan Maryam berada dalam satu kamar, sedangkan Nawaf sekamar dengan Rania serta Layan. Maria mengungkapkan kepada Nawaf bahwa ia melakukan hal itu dengan sengaja sehingga Nawaf bisa menjadi mata-mata. Tapi Nawaf tidak senang dengan keputusan Maryam. Ia mengatakan jika Maryam setidaknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya.
Setelah beberapa saat para siswa pergi bermain bola voli, tapi Noaf dan Layan yang kelelahan memutuskan bersantai di kolam renang. Keduanya tidak ingin bertemu satu sama lain dan memutuskan untuk berenang di bagian kolam yang berbeda. Saat Noaf sedang bersantai di kolam renang, seorang lelaki tua datang dari belakang lalu menyentuhnya. Noaf mencoba mengusirnya, tetapi lelaki tua itu tidak mau pergi. Ia malah berperilaku lebih buruk. Noah begitu ketakutan, ia pun segera berteriak meminta tolong dan Layan mendengar teriakannya. Layan seketika datang menyelamatkan Noah serta mengusir pria tua itu. Noah yang sangat ketakutan karena kejadian tersebut kemudian ditenangkan oleh Layan. Ia membantu Noah keluar dari kolam dan ini adalah pertama kalinya Noah melihat sisi baik dari Layan. Layan dan Noah kembali ke grup mereka masing-masing. Maryam bertanya mengapa ia bisa bersama Layan. Noah tiba-tiba menjadi marah pada Maryam. Ia meminta Maryam untuk berhenti memikirkan rencana balas dendam, lalu ia pergi dari sana. Hal itu membuat Maryam dan Dina terkejut dengan perilaku Noah. Setelah itu Rania dan Layan masuk ke dalam kamar. Rania mencoba membuli Noah, tapi Layan membela Noah dan meminta Rania untuk berhenti. Layan kemudian mendapat pesan dari Leit dan memperbincangkan tentang teman sekamar mereka. Layan menjawab bahwa teman sekamarnya tidak seburuk itu dan ia tidak akan menimbulkan masalah ketika mereka menyelinap keluar. Di malam hari para siswa bertemu untuk makan malam. Maria meminta teman-temannya agar melanjutkan rencana mereka. Mereka berencana memberitahu Bu Abir saat Rania dan Layan menyelinap keluar agar mereka tertangkap basah. Namun Noah mengatakan ketika ia menghabiskan waktu bersama Layan, Layan bukanlah orang seburuk yang mereka pikirkan. Noah menyarankan mereka seharusnya berbicara dengan Layan secara langsung, lalu menyelesaikan masalah mereka daripada harus membalas dendam. Maria menjawab jika mereka telah mencuci otak Noah dan keduanya mulai berdebat lalu Noah pergi dari sana. Kemudian di kamar Layan dan Rania bersiap-siap untuk pergi ke klub. Layan masih merasa kasihan pada Noah sehingga ia memintanya untuk ikut dengan mereka. Rania begitu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian mengajak Layan untuk berbicara secara pribadi. Layan mengungkapkan apa yang telah terjadi pada Noah, lalu Rania pun akhirnya setuju untuk mengajak Noah. Bu Abir dan guru olahraga datang untuk melakukan pemeriksaan kamar. Layan pun berpura-pura bahwa mereka sudah tidur. Namun begitu Bu Abir pergi, ketiganya menyelinap keluar lalu pergi ke klub malam. Di sana security menghentikan mereka karena mereka masih di bawah umur, tetapi Leit memberi uang pelicin sehingga mereka diperbolehkan masuk. Rania dan Layan bersenang-senang dengan pacar mereka masing-masing, sementara Noah berdiri sendirian di sana. Di lain sisi Maria masih fokus pada rencana balas dendamnya. Ia memutuskan untuk segera melakukan eksekusi. Tetapi Maryam tidak menyadari bahwa Noah juga ikut menyelinap keluar. Dina pergi menemui Noah di kamarnya, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Dina segera berlari untuk menghentikan Maryam, tapi Maryam sudah menceritakan semuanya pada Bu Abir. Rania pergi ke kamar kecil lalu Ahmad mendekati Noah dan mulai menggodanya. Saat Rania kembali, ia melihat mereka sedang bersama, tapi Ahmad menyalahkan Noah yang menuduh Noah telah menyentuhnya. Layan tahu yang sebenarnya tentang kebohongan Ahmad, tapi ia diam saja dan membuat Noah kesal. Noah mendapat pesan dari Maryam jika Bu Abir sedang mencari mereka. Noah pun memperingatkan Layan dan Rania untuk segera pergi, tapi sayangnya Rania tertangkap basah dan Bu Abir mengatakan jika ia akan dihukum. Mereka membawa Rania ke kamarnya, sementara Layan serta Noah sudah berada di sana. Rania mengambil semua kesalahan pada dirinya tanpa melibatkan Layan dan Noah. Seminggu kemudian di sekolah Rania datang dengan memar di wajahnya. Pastinya Bu Abir telah memberitahu orang tuanya tentang Rania yang menyelinap keluar dan ayah Rania yang pecandu alkohol dengan tega memukuli Rania hingga babak belur. Maryam sangat bangga pada dirinya. Ia berpikir hanya Layan yang tersisa sekarang. Layan menyamarkan memar Rania dengan make up. Ia mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Leit hari Kamis nanti, sehingga ia harus menyelinap keluar dari bis kembali. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan Leit sebelum liburan musim panas, dan Leit akan membawanya ke tempat pertanian pribadinya. Namun diam-diam tanpa diketahui Maria mendengar seluruh percakapan mereka.
Di kantin sekolah, Noah berterima kasih kepada Rania karena telah menyelamatkan dirinya. Rania juga mengakui bahwa Ahmad adalah orang yang menggoda Noah terlebih dahulu. Lalu Dina dan Noah duduk bersama dengan Rania serta Layan. Hal itu membuat Maryam sangat cemburu. Di malam hari, Maryam menstalking Instagram Late dan mencari tahu di mana pertanian pribadinya berada. Maryam juga menemukan akun Instagram kakak laki-laki Layan, lalu ia memfollownya. Di rumah, Layan hampir saja ketahuan berbicara dengan Late, tapi Layan telah menyimpan nomor Late sebagai Rania, sehingga ia berhasil mengelabui kakaknya. Namun kakak laki-lakinya merasa curiga pada Layan, tapi Layan berhasil menepisnya. Keesokan harinya, Layan bertemu dengan Late dan mereka pergi menuju pertanian. Sementara Bu Abir bertanya-tanya mengapa Layan tidak hadir hari ini. Rencana terakhir Maryam adalah memberitahu kakak Layan bahwa Layan sedang bersama seorang pria di sebuah tempat. Tapi Dina dan Noah berpikir Maryam bertindak terlalu jauh dan mereka harus segera menghentikan Maryam. Bu Abir mendatangi Bu Fatin yang memberitahu tentang Layan yang sering sekali absen. Bu Abir mengatakan jika mereka harus memanggil orang tua Layan, tapi Bu Fatin mengacuhkannya. Ia menjawab ia akan mengurusnya nanti. Bu Abir sudah jenuh dengan perilaku Layan, namun Bu Fatin menjawab ia akan memikirkannya setelah acara seremoni penghargaan selesai. Sementara itu, Layan dan Late tiba di rumah pertanian. Late meyakinkan Layan bahwa mereka hanya akan bersenang-senang saja. Acara seremoni pun dimulai dan Bu Fatin sibuk menghadirinya. Lalu Bu Abir menggunakan kesempatan untuk menyelinap ke kantor Bu Fatin. Ia mencoba menelpon ayah Layan, tapi nomornya tidak dapat dihubungi karena Layan sudah memblokirnya. Bu Abir menemukan nomor darurat di laptop dan ia mencoba untuk menelpon. Sekarang Rania mengetahui bahwa Dinalah yang mengambil foto mereka di kafetaria dan Rania segera mengkonfrontasi Dina. Akhirnya Dina dan Noah mengungkapkan semua rencana mereka dan mereka harus segera menghentikan Maryam. Di sisi lain, Late mengajak Layan masuk ke dalam kolam renang. Mereka mulai bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama. Tidak berselang lama, Rania melihat kakak serta orang tua Layan datang ke sekolah. Bu Abir menjelaskan semuanya yang telah terjadi pada Layan. Ia bertanya apakah Layan sakit hari ini. Ayah Layan mengatakan jika Layan berangkat ke sekolah seperti biasanya dan sekarang ayahnya mengkhawatirkan keadaan Layan. Rania, Dina dan Noah bertemu Maryam di kelas. Mereka mencoba meyakinkan Maryam supaya tidak berbuat nekat. Tapi Maryam sudah siap untuk mengirim lokasi kepada kakak Layan. Rania memohon pada Maryam agar tidak melakukannya dan Maryam berpura-pura menyetujui hal itu. Setelah itu Maryam pun mengirim pesan kepada kakak Layan dan meninggalkan mereka. Kakak Layan pun mendapat pesan, ia segera menuju ke rumah pertanian. Dipenuhi dengan amarah, ia pun mengeluarkan pistol dari kompartemen mobilnya. Tiba di lokasi, ia menemukan pakaian Layan digantung di luar. Ia kemudian menggedor-gedor pintu dengan keras, tapi Late terlalu takut untuk menemui kakak Layan. Di sekolah, ayah Layan memarahi Bu Fatin karena menghadiri acara seremoni penghargaan sementara putri kesayangannya menghilang. Ia melempar penghargaan tersebut ke lantai sembari berkata jika akan memastikan sekolah itu hancur sekarang. Di rumah pertanian, kakak Layan mendobrak pintu. Ia mendapati Layan berada di dalam. Ia memukuli Late secara brutal dan mendorongnya hingga tersungkur. Ia mengarahkan senjata ke arah Layan dan tidak lama kemudian suara tembakan dari dalam rumah pun terdengar. Sementara itu Maryam berjalan dengan bangga di lorong sekolah. Semua siswa menatapnya, tapi Maryam sepertinya sudah tidak peduli dengan apapun. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.